Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Oke, Ibu Intan Nur Hasanah, Bu ya. Iya, siang, Pak. Itu Bu Intan apa di Nufadia, Bu ya. Apa? Betul. Halo. Iya, Pak. Ya. Salam kenal Bu, saya Sparta, bimbing magang saudari ya apa? Maaf saya agak masih anu Ibu. Fadia ya. Fadia ya. Oke, mungkin kita mulai aja Bu ya. Silakan, Pak. Ya. Oke, acara ini sebentar aja Bu. Saya ingin tahu mengenai perkembangan magang mahasiswa kami ya kan sudah mau berakhir Desember ini ya. Desember ini jadi oh ya kepada Bapak itu ya Bapak Prayogi Pak Prayogi ya. Salam kenal Pak Prayogi. Saya Halo, Sparta. salam kenal Pak Iya. Sparta. Ibu Bapak itu Bu Mbak Isnaini Pak ya. Iya, betul sekali. Iya. Iya. Jadi kita mulai aja sambil nunggu nanti Pak itu siapa yang ketiga nyusul tuh ya. Siapa Bapak Farel Rizkiansah ya. Dia nyusul agak telat sedikit ya. Jadi pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Ibu Intan sama Pak Farel, Pak Prayogo ya yang sudah hadir pada pertemuan ini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu karena mengganggu waktu Ibu untuk pertemuan kita hari ini Zoom ya. Dan ini sesuai dengan prosedur dari kampus kami, di mana saya sebagai dosen pembimbing dari saudari Isna ini sama Bu Fadiah mengharuskan untuk bertemu sama Bapak Rogi sama Pak Ibu Sanah ya. Sebenarnya kita harus datang ke itu ke Biosaif Indonesia, tapi makan waktu sebaiknya saya pikir udahlah pakai Zoom aja lebih praktis ya dan itu tidak mengganggu juga Bapak Ibu selama bekerja. Nah untuk itu nanti saya mau izin juga kepada Ibu Intan Nurhasanah ya untuk saya untuk menjelaskan unit yang di bawah Ibu dan juga eh, apa internet apa, eh, Mbak Fadiah selama di unit Ibu apa aja yang mereka kerjakan. Itu aja Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sparta. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan ya bahwa memang Fadia ini adalah peserta magang yang ada di Bursa Efek di bawah divisi MRI. Jadi memang selain dari membantu support dalam pekerjaan unit yang saya berada, Fadia juga membantu di unit-unit yang lain gitu ya. Nah ini kebetulan yang join adalah di unit saya. Di unit saya adalah di pelaporan dan monitoring risiko. Gitu. Hmm. Nah dalam beberapa bulan ini memang hal-hal yang disupport oleh Mbak Fadia ini cukup banyak ya Pak ya. Jadi Mbak Fadia ini sudah membantu atas proses migrasi data Pak. Jadi kalau misalkan ngomongin big data, wah Mbak Fadia ini emang udah ahlinya nih Pak. Hmm. Karena memang gini, jadi kita ada yang namanya aplikasi baru Pak, yaitu aplikasi monitoring risiko. Nah, aplikasi ini membantu para risk champion, kalau misalnya di luar sana mungkin mengenalnya risk champion ya, risk Hmm. champion dalam mengerjakan portofolio risiko di seluruh atau di setiap divisinya gitu. Nah, dengan bantuan Mbak Fadiah ini memigrasi data, secara tidak langsung Mbak Fadiah ini sudah ahli, Pak. Ahli dalam menganalisa, mengetahui, serta juga mungkin kalau Mbak Fadiah punya waktu bisa menyimpulkan ya, bahwa memang total risiko yang ada di bursa ini cukup banyak, dan Mbak Fadiah ini juga mengetahui risiko-risiko top risk di bursa efek ini apa saja. Nah, ini Mbak Fadiah udah paling ahlinya, gitu sih.
Oke, kemudian apa selama bekerja selama magang di tempat ibu apa ibu Nur ya, eh, apakah ada yang apa perilaku Mbak Fadia yang kira-kira tidak berkenan Bu, atau disiplinnya dan apa eh, integritas dan lain sebagainya Bu? Iya, nah kalau terkait dengan perilaku yang saya lihat selama ini Mbak Fadia ini sangat sopan ya Pak ya, dan Ya, juga menunjukkan integritas yang cukup tinggi gitu. Mengingat Mbak Fadia ini memegang cukup kritikal data-data yang kritikal yang ada di Bursa Efek ini, dengan segala keintegritasannya beliau bisa bertanggung jawab atau kita bisa mengandalkan Mbak Fadia dalam keterbukaan informasi ini ya Pak ya gitu. ya, Nah kalau secara perilaku juga saya lihat Mbak Fadia ini ketika datang di pagi hari juga cukup on time Pak. Jadi kalau kita ada jam masuk kantor tuh jam 8 Mbak Fadia sebelum jam 8 sudah ada gitu. Dan Mbak Fadia ini juga cukup ramah sehingga tidak memakan waktu lama sudah membaur di dalam divisi MRI gitu. jadi dalam tim juga Bu Fadia cepat menyesuaikan diri Bu ya. Betul. Ya. Terus kira-kira menurut Ibu apa yang harus kita perbaiki dari magang ini Bu? Kalau ada. Dari program magang ini ya Pak ya. Ya, Iya, mungkin kalau saya boleh usul Pak, ya, untuk program magang ini, peserta magang ini perlu untuk diarahkan lebih spesifik mungkin ya Pak ya. Contohnya kan Mbak Fadia ini majornya akuntansi ya. Nah ya, mungkin kalau misalkan akuntansi bisa nanti ke divisi keuangan dan akuntansi Pak, biar lebih spesifik gitu. Karena iya, kalau misalkan peserta magang dia pindah major Pak, memang menambah hasanah keilmuan selama magang. iya, Tapi mungkin ini menjadi challenge tersendiri ya bagi peserta magang iya, tersebut ketika penyusunan laporan magangnya gitu. iya. Mungkin nanti untuk mencari korelasi antara majornya serta pengalaman saat magangnya, nah itu mungkin challenge sendiri gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi memang itu jadi perhatian kami juga ya, sesuai dengan bidangnya ditempatkan di sesuai bidang keilmuan dari mahasiswa kami. Tapi terkadang juga dari pihak perusahaan itu kami menyesuaikan diri juga tempat yang kosong Bu. Jadi yang kita harapkan dari mahasiswa itu di samping dia aplikasi ilmu juga experience di dalam bekerja gitu. Jadi nanti akan kita pertimbangkan Bu, ya. Untuk seterusnya kalau bisa tempatkan sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, terakhir Bu, ini nanti masuk kami ini ada perlu bikin laporan Bu Nur. Jadi salah satu laporan itu apa? Laporan itu nanti juga kami mohon izin kepada Bu Nur untuk mereview apa ada penjelasan yang mungkin ada rahasia dari data rahasia di Bursa Efek Indonesia atau yang nggak pantas mungkin kami perlu review dari Ibu karena nanti laporan magang itu akan apa kita tampilkan di repository pustaka kami Bu. Jadi publik bisa baca. Jadi terutama aktivitas akademika dari kami ya. Jadi dari mahasiswa, dosen, kemudian karyawan bisa baca laporan dari mahasiswa kami. Untuk itu kami mohon izin nanti Ibu apa mengingatkan kepada Fadia mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah. Dan minta Oke, tolong oke, dari baik. tangan Ibu ya itu. Itu aja Iya, Bu. iya Pak, Ya. boleh. Oke. Kemudian ke Bapak Fadia gimana? Kesannya magang di Bursa Efek gimana Pak Fadia? Ya, senang banget pastinya Kak dapat pengalaman yang baru. Terus apa namanya karyawan-karyawannya juga pada ramah, welcome sama kita semuanya anak magang. Itu sih Pak sebenarnya. Kedengaran suara. Halo. Bisa diulang lagi Kakak. nggak Bapak Fadia? Iya Pak, saat saya magang ini pasti kesannya senang banget Pak dapat pengalaman baru, pelajaran baru juga dari karyawan-karyawannya juga sangat membantu saya, terus sangat ramah dan sangat membimbing juga Pak. Apa pekerjaan yang berkesan sama Bapak Fadia selama di Bursa Efek Indonesia ini?
yang tadi dijelasin sama Mbak Intan sih Pak, saya lagi memigrasi data ini itu lumayan cukup challenging sama Mbak Intan karena kita bareng-bareng ngerjainnya eh, dan yang lain juga sama-sama semangatin karena mungkin apa namanya di saya cukup cepat mengerjakannya jadi kayak ayo Fadi semangat gitu. Oke. Oke, Mbak Fadil, terima kasih ya. Ini karena waktu terbatas. Ya, Kemudian kepada Bapak terima kasih Progi, Pak. kami persilakan Pak untuk terutama menjelaskan unit yang tempat Bapak berada sekarang, kemudian juga pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Isna ini ya, dan juga kira-kira apa yang menjadi menjadi perhatian kami dalam perubahan yang bisa datang. Terima kasih Pak. Pak Progi, silakan Pak. Iya, selamat siang Pak Sparta dan Ya, ada Mbak Isna juga ya, ada Mbak Intan, ada Mas Farel dan rekan-rekan sekalian. Ya Pak, saya Prayogi Pak dari unit peraturan evaluasi dan pelaporan perdagangan Pak. Jadi kebetulan intern di unit kami itu ada Mbak Isna ya Pak ya. Nah, unit peraturan evaluasi dan pelaporan perdagangan atau yang lebih disingkat dengan PEVA ini adalah unit yang terkait dengan evaluasi, Pak ya, evaluasi, monitoring, pelaksanaan atas implementasi peraturan yang berlaku di Bursa Efek, khususnya terkait peraturan perdagangan, itu ya Pak ya. Nah, jadi kita melakukan evaluasi atas kepatuhan-kepatuhan anggota bursa gitu Pak ya, atas ketetapan-ketetapan yang telah diberikan di dalam peraturan. Termasuk juga nggak hanya terkait pasar modal di dalam saham gitu ya, equity, tapi juga berkaitan dengan efek bersifat utang dan sukuk gitu ya. Nah, kebetulan di unit VEPA ini Pak, rata-rata banyak data konfidensial gitu ya, banyak data perdagangan. Jadi untuk implementasi di ISNA gitu ya, itu kita arahkan lebih ke data-data yang tetap cukup konfidensial gitu ya, tapi ya karena pada saat di awal sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan data gitu dan juga ISNA juga kami percaya gitu ya sama ISNA, jadi ISNA di sini lebih handle untuk pelaksanaan konfirmasi atas pelaksanaan data perdagangan dan pelaporan efek bersifat utang dan sukuk, yaitu baik obligasi gitu ya, sukuk dan sebagainya. Jadi kita kebetulan yang di handle ISNA gitu ya, day to day-nya kebanyakan lebih untuk mengonfirmasi apakah pelaporan yang dilakukan atas pelaksanaan transaksi efek bersifat utang dan sukuk tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi biasanya ISNA akan handle data-data dari OJK gitu ya untuk dikonfirmasi kepada partisipan. Partisipan itu adalah pihak-pihak yang menggunakan sistemnya bursa gitu ya untuk melakukan pelaporan atas transaksi bonds ya, transaksi bonds di pasar modal Indonesia gitu ya. Jadi ISNA akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut gitu ya untuk memastikan bahwa data transaksi yang disampaikan telah sesuai gitu ya. Nah ini mungkin secara nggak langsung sebenarnya bisa terkait sama salah satu ini ya major juga di accounting, tapi mungkin nggak terlalu spesifik tapi bisa relate nanti pengembangannya ke auditor gitu ya. Meskipun nggak relate banget ke auditor, tapi bisa disangkut pautin ke sana gitu ya, itu yang pertama. Terus juga dari ISNA secara overall gitu ya, ikut kita dalam pelaksanaan meeting untuk pembaruan perdagangan gitu ya, ikut juga kegiatan-kegiatan kayak waktu itu ada sosialisasi perpajakan, jadi kita akan ajak juga ISNA jika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ISNA gitu, kayak sosialisasi perpajakan, misal kayak bursa ditunjuk sebagai pemungut pajak gitu ya, itu kita ajak juga ISNA, jadi untuk secara nggak langsung menambah knowledge-nya juga dari ISNA gitu ya, khususnya terkait pelaksanaan di pasar modal Indonesia itu seperti apa gitu Pak ya dalam hal perdagangan dan perpajakan. Nah selanjutnya juga ISNA ini gitu Pak ya, kita ajak juga di dalam beberapa meeting-meeting yang konfidensialnya tingkat tinggi gitu Pak ya, seperti komite-komite perdagangan di bursa gitu ya, itu kita juga sempat ajak gitu ya, untuk mengetahui gitu ya sebenarnya apa aja sih perkembangan pasar modal di Indonesia seperti apa gitu ya, terus kendala-kendala seperti apa. Nah itu kita juga sempat ajak ISNA. Kurang lebih itu Pak yang dapat disampaikan, tapi secara ya, overall banyak hal yang sudah dilalui oleh ISNA ya. di unit kami di unit HEPA.
Oke. Oke, Demikian Pak. terima kasih Pak Progi mengenai seperti yang saya sampaikan juga kepada Bu Nur itu selama 4 bulan ini itu Isna ini gimana Pak mengenai perilaku, integritas, kemudian kerja tim sama teman-temannya ada di unit Bapak yang bekerja sama dengan Mbak Isna ini terus juga mengenai tingkat disiplinnya itu gimana Pak? Hmm, ya, secara kepribadian Pak ya, Isna ini kami menilai sebagai orang yang fun gitu ya, fun dalam artian bisa menyesuaikan diri dengan baik gitu ya, Ya, adaptable-nya tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya Isna ini juga menurut kami pihak orang yang individu yang konsisten gitu ya, konsisten dan juga eh, dapat diandalkan Pak ya. Sifatnya juga proaktif sehingga kalau ada something yang butuh gitu ya, Isna nggak segan untuk bertanya, memastikan bahwa apa yang dikerjakan telah sesuai gitu ya. Lalu kemudian Isna ini juga sometimes gitu ya, kan nggak selalu ada kerjaan gitu ya, karena di Pak sifat di PFA ini rata-rata highly confidential gitu ya. Jadi jika memang lagi nggak ada yang dikerjain gitu ya, ya Isna pasti akan tanya dulu nih kita Mas dan Mbak, kira-kira ada apa yang bisa dibantu gitu ya. Itu salah satu sifat yang menurut kita perlu diapresiasi gitu Pak ya, karena memang hal ini sangat membantu nanti ketika Isna berada di dunia pekerjaan yang sesungguhnya gitu ya, yang secara profesional. Itu sih oke. Pak. Oke, baik Pak Prago. Kemudian kira-kira menurut Bapak Isna ini apa yang perlu diperbaiki Pak dari karakternya kerja selama 4 bulan ini sebagai bekal nanti untuk perbaikan. Kalau perbaikan gitu ya, kalau ngomongin kebaikan orang mungkin nggak apa, tapi kalau ngomongin kekurangan seperti yang agak sulit gitu Pak ya. Tapi Iya, overall ya tadi Pak Isna menurut kita sudah sangat oke gitu ya. Tinggal iya, nanti pengarahan aja Isna sebenarnya pengennya kemana gitu ya iya, ujung-ujungnya gitu. Karena pasti ada output dari magang ini harus dicapai gitu ya. Kita nggak mau jangan sampai Isna hanya melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya Isna pun nggak belum belum harapin itu gitu ya. Jadi Isna misalnya iya. harapan A tapi kita kasih yang B gitu ya. Gitu sih Pak. Jadi lebih ke pengarahan aja buat Isnanya nanti nextnya mau kemana gitu sih Pak Oke, dari kita. Tapi oke, kalau dari makasih Pak. kepribadian sih menurut kita sudah oke banget sih. Oke, Pak itu terakhir nih Pak. Nanti kan ada laporan magang harus dibuat oleh si Mbak Isna ini. Jadi mohon izin pada Bapak untuk bisa mereview ya, membantuannya laporan magang Mbak Isna ini itu dan juga nanti itu Pak kasih penilaian Pak tadi lupa saya ngomong gitu. Ada nilai juga dari Bapak dan komponen nilai itu udah 60% Pak. Jadi kalau apa jadi nilai total itu sangat berpengaruh dari desain bimbing lapangannya. Jadi dengan demikian nanti kita nilainya bisa digabung dengan nilai saya nanti pada nilai akhir. Karena SKS-nya 12 SKS nih Pak, cukup banyak. Pak Sparta. Iya, Nanti kita akan diskusikan kembali sama Isna iya. ini. Oke. Ya, makasih Pak Pagi, masih banyak atas bantuannya. Berikutnya mungkin kepada Bapak Pak Farel, terima kasih Pak Farel. Salam kenal, saya Sparta Pak, dosen bimbing magang dari Indonesia Baking School. Saudari apa? eh, Sarani ya Sarani. Untuk itu kami mohon konfirmasi dari Bapak. Pertama itu unit tempat Bapak itu mohon penjelasan Pak unitnya pekerjaannya apa saja. Terus yang dikerjakan oleh Sarani sudah sampai di mana Pak selama 4 bulan ini. Kemudian juga nanti itu dulu Pak mungkin Pak boleh sampaikan. Ya, selamat siang Pak Sarta, Iya, kasihan. teman-teman IBS dan teman-teman bursa semua. Perkenalkan saya Farel dari divisi pengaturan dan pemantauan anggota bursa dan partisipan atau biasa disingkat divisi keanggotaan atau divisi A, gitu, Pak. Untuk di sini saya di unit evaluasi dan pemantauan anggota bursa dan partisipan. Untuk eh, secara singkat sih, kalau di unit saya eh, kita tuh kerjanya tuh daily, Pak. Kita Iya, analisis ya kayak mirip-mirip Mas Yogi juga, cuma mungkin kalau Mas Yogi di sisi perdagangan, kalau kami di anggota bursanya gitu ya, Pak. Jadi iya, anggota bursa itu siapa? Ya itu perusahaan efek atau sekuritas gitu ya kalau orang-orang awam tahunya gitu. Nah, jadi kita day to day-nya itu maintain modal kerjanya si perusahaan efek, terus iya,
laporan-laporan gitu Pak, dan banyak administrasi lainnya juga sih. Jadi mostly emang banyak kegiatan administratif sih di sini. Jadi Iya, ya untuk utamanya sih emang banyak laporan ya Pak. Contohnya kayak laporan keuangan, laporan transaksi, laporan iya, dan segala macamnya. Jadi kita tuh lebih ke compliance-nya gitu, kepatuhannya gitu. Jadi kalau ada anggota bursa atau perusahaan sekuritas, perusahaan efek yang uh, tidak menyampaikan laporan, telah menyampaikan laporan itu diprosesnya di kita gitu Pak, kurang lebih gitu. Nah, Pak, yang kalau eh, silakan Pak. terus Pak, silakan Pak, terus Pak. Ya, Silakan Pak. kalau di yang kita kasih ke Rani sih di week pertama tuh kita perkenalan sih Pak, perkenalan dunia pasar modal gitu ya. Iya, Terus overview terkait Bursa Efek Indonesia itu seperti apa. Terus ada divisi apa aja di Bursa Efek, terus ada direktorat apa aja di Bursa Efek gitu Pak. Terus ya pokoknya kita masih perkenalan sih, masih di kulit-kulitnya aja sih di bulan pertama gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah kita juga dapat amanah juga ya dari kepala divisi kita nih Pak, dari Pak Afif Saifuddin untuk iya, eh, supaya Rani itu diajarin terkait laporan keuangan gitu Pak, khususnya di perusahaan sekuritas. iya, Nah, jadi kan mungkin nggak di semua kampus ya diajarkan terkait spesifik di iya industri benar, tertentu gitu ya Pak. Jadi iya mungkin benar, masih ada hal-hal yang sifatnya khusus gitu ya Pak. Jadi untuk di iya, perusahaan sekuritas itu mungkin jurnalnya atau akunnya itu jarang ditemui di perusahaan-perusahaan lain gitu Pak. Jadi iya, kita perkenalan dulu nih terkait laporan keuangan perusahaan efek atau sekuritas, terus ke jurnal-jurnalnya, akun-akunnya ini yang terjadi karena apa, nature-nya itu terjadi karena apa gitu Pak. iya, Nah, gitu kita uh, kita kasih tahu nih ke Rani kita melalui iya, presentasi. Nah, terus habis itu outputnya apa? Outputnya itu sendiri Rani itu diharapkan dapat membuat analisis laporan keuangan perusahaan sekuritas gitu Pak. Kemarin tuh untuk beberapa perusahaan yang kita berikan tugas gitu ke Rani. Yang pertama itu kalau nggak salah yang BUMN ya, anggota bursa atau perusahaan efek yang dia itu dimiliki oleh negara gitu ya Pak. iya, Mungkin anak-anaknya BUMN gitu ya. Nah, kita minta Rani analisis apa uh, analisis di laporan keuangan triwulan 3-nya di tahun 2024 ini, apakah ada fluktuasi atau apakah ada perbedaan gitu ya dari yang sebelumnya gitu. Pokoknya basic lah, analisis laporan keuangan seperti biasa gitu, terkait juga rasio-rasionya dan segala macam. iya, Nah, terus kita feedback nih Pak, kita kan satu unit itu sama kepala unit ada total 4 sampai 5 orang gitu ya Pak. Jadi iya, kita berkumpul di suatu ruangan, ntar kami yang presentasi, terus kita kasih feedback ini apa yang harus diimprove, apa yang masih iya, kurang gitu, apa yang bisa ditambahkan gitu Pak. Nah, jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi nih untuk secara presentasinya gitu, baik iya, secara teknis maupun yang secara non teknis gitu pembawaannya dan segala macam. iya, Nah, terus setelah itu kita kemarin tuh sempat ada deadline laporan keuangan ya Pak. Jadi Rani juga bantu kami untuk input data laporan keuangan, data laporan keuangan perusahaan efek di triwulan 3 kemarin. Jadi sangat-sangat helpful sih Pak. Kemarin kebetulan saya juga lagi ada tugas keluar kota gitu, jadi nggak bisa iya, input. Jadi di backup sama Rani ini, alhamdulillah ada bantuan. Jadi kita bisa selesai tepat waktu gitu Pak. iya, Nah, alhamdulillah. terus selanjutnya setelah dari BUMN kita juga apa anggota bursa asing kita uh, minta Rani analisis segala macam yang Rani sudah pelajari selama kuliah gitu. Jadi dituangkan ke PPT-nya Rani gitu. Jadi Hmm, secara 2 minggu atau 3 minggu sekali jadi Rani presentasi gitu terkait fluktuasi atau analisis laporan keuangannya karena perusahaan efek ini kan ada banyak ya Pak, ada 93 gitu. iya, Jadi mungkin nggak bisa kita cover semua. Kita cover berdasarkan sektornya aja. Yang pertama itu BUMN, terus yang kedua itu perusahaan asing, dan ntar ada final presentation-nya juga Pak di bulan Januari iya, nanti. Ntar materinya saya lupa iya, terkait apa, ntar coba saya ingat-ingat lagi ya Pak. Nah, iya, untuk itu ya paling itu sih Pak.
kurang lebih yang dilakukan Rania. Jadi presentasi di depan staf, kepala unit, Iya, di unit evaluasi dan pemantauan anggota bursa gitu Pak. oke. Terima kasih Pak. Kemudian mengenai apa integritas, perilaku, kemudian Ya, kalau terkait integritas, perilaku, alhamdulillah sangat baik ya. Rania anaknya juga sangat membantu Pak, helpful banget di divisi kami gitu. Jadi kalau untuk integritas dan perilakunya sangat baik gitu ya Pak, tapi mungkin agak malu-malu ya kadang ya. Tapi wajar sih Pak, mungkin emang karena di sini anak internnya kan nggak banyak ya, jadi mungkin untuk interaksinya masih uh, apa ya, perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi emang di sini agak mojok gitu Pak. Jadi di apa divisi kami emang agak mojok gitu. Jadi emang apa ya, mungkin kalau ketemu teman sebayanya bakal lebih enak gitu ya. Tapi emang karena emang di sini anak magangnya nggak banyak gitu, jadi mungkin interaksi yang terbatas gitu. Tapi it's okay sih Pak, nggak masalah sih untuk itu, integritas, perilaku segala macam oke sih. Kami nggak ada catatan khusus gitu Pak. mohon maaf Pak Pergi udah keputus nih. Ya, masuk Pak. Iya, oke. Pak Pergi mohon maaf tadi keputus. Iya. Farel Pak mungkin Pak, Saya, Pak Farel. Pak Farel. Terima kasih Pak. Ya, Iya, iya. Ya, terus Pak Farel tadi sampai di mana sih Pak keputus ini? oh ya, untuk tadi yang integritas perilaku sih dari kami nggak ada catatan Iya. khusus Pak. Sama disiplinnya gimana Maaf. Pak disiplinnya? Oh, disiplin Pak, masuk Iya, tepat waktu. Alhamdulillah juga nggak banyak ini sih Pak, nggak iya. neko-neko lah. Ya, Ya Pak Farel nanti ada laporan Pak yang harus disampaikan oleh eh, Sarani kepada kami ya. Dan itu kami mohon nanti Bapak review dan nanti dinilai ada penilaian bobotnya 60% dari Bapak ya. Jadi kami 40%, Bapak 60%. Jadi sangat iya, menentukan sekali dari iya, pemimpin lapangan ya. Dan iya, untuk itu mengenai apakah nanti saat terakhir itu eh, apakah mahasiswa kami harus presentasi laporannya ke di depan Bapak atau tidak, kami serahkan Bapak nanti Pak. iya, Jadi ada juga tempat lain yang di terakhir suruh mereka presentasi, suruh bikin PowerPoint, jadi sehingga bisa mereview sekalian di situ dan juga kalau ada hal-hal yang penyampaian yang kurang dan perlu ditambahkan, mungkin bisa disampaikan di situ. Jadi tidak apa lebih apa iya, lebih efektif lah, efisien. Terserah Bapak aja nanti. Ada juga yang suruh dalam bahasa Inggris investasi. Ada juga sih. Pokoknya kami serahkan kepada Bapak pembimbing lapangan ibu semua ya. Jadi iya, untuk itu terima kasih kembali Pak Farel atas sambutan luar biasa juga karena nggak nyangka juga nih mahasiswa kami dianggap sebagai karyawan baru yang bekerja tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang apa yang ringan ya, tapi juga pekerjaan yang memikir juga ya. Dan ini pengalaman berharga bagi mahasiswa kami selama di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk itu kepada mungkin tadi belum apa Isna ini silakan komentar gimana. Baik, gimana Pak Sparta? Eh, Sama aja saya ke kamu sama ke siapa si Fadiah itu kesan kamu gimana selama magang di situ? Nggak ada beda. Saya ceritakan aja. Ya. Kesan saya sendiri selama magang di Jadi bursa gini apa sejauh ini, kamu ya, kamu sampaikan lah walaupun saya suksesan tapi sampaikan apa apa yang kamu rasakan selama 4 bulan ini baik itu mungkin banyak positif ya negatif mungkin nggak ada tapi apa itu aja silakan ya. apa yang saya rasakan pasti senang sekali Pak, menjadi bagian dari bursa sendiri. Banyak belajar hal baru juga di sini gitu. Apalagi lingkungan di sini juga baik semua gitu. Sangat mendukung eh, eh, perkembangan untuk Isna sendiri gitu. Lingkungannya baik semua. Isna baik senangnya Pak di sini, banyak hal baru yang bisa Isna pelajari di sini. Itu aja sih Pak. Itu mengenai suasana lingkungan mana Misal tempat makan pulang pagi-pagi transportasi gimana Bahagia Pak Isna Alhamdulillah, Pak itu Pak. iya bahagia
Alhamdulillah Pak, selama di sini untuk transportasi sendiri dari jarak rumah ke sini bisa dijangkau dengan transportasi Iya, umum. Kalau iya, untuk makan juga di sini, disediain ya. alhamdulillah Pak, iya disediain ada kantinnya. Oh, iya, iya. Sering traktir nggak sama Pak Priyogi? Sering traktir nggak? Sering Pak, unit saya mah. Iya, oh suka makan-makan unitnya ya. Hampir Suka tiap makan hari, bersama Pak. ya. Tenang, Pak. Oh, tiap Anak hari ya. Pak kita jaga dengan baik, Pak. Iya, iya, iya. Pantasnya gemuk ya Kalau si Ini hari Stefan ini nih. juga lagi pesan makan lagi nih Pak Isna, Pak. Bisa Oh Pak iya, nanti oh, tanyain Pak pesan apa. berarti kalau Isna di ini kantin perbeka gizi. bursa all you can eat Pak makan siangnya Pak. Oh iya, Nah, ini oh. bonusan lagi Mbak Intan. Ini bonusan selain kantin bursa nih Mbak. Ah gitu Oh, luar biasa. jadi makan sekenyangnya ya. Pantas pada gemuk-gemuk semua nih. Perbaikan gizi ya. Iya. Ya Isna ini, Alhamdulillah oh Pak. iya, iya. Mudah-mudahan siapa tahu nanti Isna ini sama siapa si Fadia, kemudian si Sarani, sebetulnya ada peluang bisa bekerja di Bursa Efek Indonesia ya. Siapa Amin. tahu ya. Amin, Kan Pak. nasib kita nggak tahu. Kita Ya, dukung ya Pak. iya. Kemudian ke Pak Sarani silakan, Pak si Sarani silakan. Kesan saya magang di sini terus seru sih Pak, kayak banyak belajar hal baru. Contohnya kayak laporan keuangan perusahaan sekuritas itu kayak gimana, ah, apa aja kegiatan operasional perusahaan sekuritas. Terus Ya. juga bisa banyak kenal teman-teman di Ang juga, banyak sih Pak kesan-kesannya tuh. Apalagi mau disampaikan silakan. Hah? Enggak, suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar, terdengar, terdengar. Kan selama 4 bulan tuh mesti kan ngomong bisa banyak kan. Iya, headset aku juga sebentar ya. Ya. Audio. Oke, ini jadi speaker. Oke, udah Sarani. Nggak ada lagi mau disampaikan. Ran, kayaknya masih di mute, Ran. Oke, udah. Suara kedengaran nggak? Oke. Jadi kesan pesan saya selama magang di sini itu banyak belajar hal baru seperti jadi Saraninya mana? paham. Sarani mana nih? Videonya nggak ada. Saya Pak dipakai Di mana? laptopnya Kak Farel. Oh, di mana tuh? Saya Oh, lagi di ini. ruangan. Oh, iya, Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Oh, kamu pindah ya? Iya, iya, iya. sorry Silakan, silakan. itu deh. Silakan. Bentar. Oke, udah, Pak. Silakan. Ya, silakan. Jadi kesan-kesan di selama magang di sini itu saya jadi banyak paham tentang laporan keuangan perusahaan sekuritas. Iya, Jadi mengerti tentang dan banyak banyak belajar tentang analisis laporan keuangan perusahaan sekuritas juga, rasio-rasio yang digunakan terhadap perusahaan sekuritas itu sendiri. Terus di sini juga saya senang bisa kenal sama teman-teman di divisi saya gitu Pak. Udah. oke.
Oke, memang perusahaan sekuritas itu agak unik ya. Jadi seperti dikasih tahu Pak Farel tadi, memang selama di bangku kuliah tidak pernah belajar tentang industri Iya, sekuritas Pak. itu ya. Terutama laporannya. Kita hanya Iya, benar. belajar perbankan kan, perbankan sama industri umum, manufaktur, trading, paling gitu. Tapi kalau untuk sekuritas memang agak unik ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih kepada Sarani. Dan waktu itu terakhir kami dari Indonesia Banking School kepada Bapak Bu Nur sama Pak Farel, Pak Parogi, terima kasih banyak atas bantuan telah membimbing mahasiswa kami selama magang di Bursa Efek Indonesia. Dan mohon maaf juga apalagi yang tiap tahun nanti akan kita kunjungi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan di masa depan juga akan kami datangkan juga mahasiswa kami di Bursa Efek ini. Untuk itu, terus sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan ini pengalaman yang sangat baik dari mahasiswa kami akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya. Waalaikumsalam, makasih Pak. Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Progi, Pak Farel Nah, sama Bu Nur. Isna jangan lupa dimakan nasi udangnya. Oh, iya. Siap, siap, siap. Kawan aja. Mas Tarto, terima kasih banyak. Iya, kita foto dulu Pak ya, foto dokumentasi. Oke, saya hitung ya 1, 2, 3. Oke Pak, makasih Pak. Bapak Ibu Bu Nur, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Izin leave sama-sama. kami ya. Ya, silakan sama-sama. Ya, Nah, sama-sama. terima kasih. Ya. Bapak terima kasih izin live. Ya, sama-sama. Jadi, terima kasih banyak. Sukses ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama.